syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setelah menyembah Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Bersyukur, terima kasih Bapa. Sangat baik dan teramat baik. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati menyertai ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan hingga selesainya Bapa. Memberkati pelayan-pelayan-Mu pada saat pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus Bapa turun atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berdoa juga Bapak bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini belum hadir Bapak, yang masih dalam perjalanan. Tuhan Yesus lindungi, sertai Bapak, tibakan tempat ini dengan keadaan selamat, tidak kurangan satu apapun Bapak. Baik Tuhan Yesus yang sakit Bapak, Tuhan sembuhkan, pulihkan Bapak. Yang beban berat Bapak, ternyata pulang Bapak dengan membawa sukacita Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Baik hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Bapak, Kau urapi Bapak lebih hari lebih heran Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini dengan satu nama yang heran dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kita serahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Dan datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, angkat suaramu, nyata di sepanjang hidup.
memuaskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat datang kepada semua jemaat. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kasih salam kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Tiba saatnya persembahan yang pertama dijalankan. Untuk petugas, saya berikan kesempatan untuk maju ke depan. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam lagi.
fokus kepada firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Patut kami bersyukur, berterima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa kasih-Mu, kemurahan, anugerah, pertolongan, penyertaan, pelindungan, berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, yang Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup kami dari hari ke hari,
sampai hari ini Tuhan memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami boleh ada saat hari ini. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami beribadah kepada-Mu, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Orang lain mereka sibuk dengan dunia, dengan hal-hal jasmani dan Tuhan keadaan Tuhan daging. Oh, tapi kami bersyukur kami boleh sibuk di dalam Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi ini semua karena anugerah Tuhan yang patut kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Demikian pula lebih dalam lagi kami duduk di kaki Tuhan seperti Maria untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, itu sebabnya Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan kemampuan kami untuk mendengar, menerima dan fokus kepada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan dan pemahaman bagi kami, sehingga firman termeterai dalam hidup kami. Firman yang hidup dan berkuasa menghidupi hidup kami Tuhan, dalam perjalanan kami, sebagai bekal dalam hidup kami melangkah pada hari Senin sampai minggu depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula Roh Kudus menyucikan ruangan ini dan sekitar ruangan, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan mempersiapkan berkat ganda, baik firman dan perjamuan kudus. Kami juga mempersiapkan diri sebaik-baik untuk menerima berkat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan memberkati firman-Mu. Dan kami menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik, sehat. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat hari ini kita bersama-sama boleh mengerjakan keselamatan Allah, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi Tuhan masih memberikan kemurahan dan kita menghargai kemurahan itu. Kita pakai untuk membalas cinta kasih Tuhan. Kita pakai untuk memuji, menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita duduk dengan baik, mendengarkan, menerima kehadiran Tuhan, suara Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 ya, 17 dan 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, 17 dan 26. Sudah ketemu semua yang bawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, 17 dan 26. Siap baca firman? Haleluya. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, amin. Saudaraku kasih, ini berbicara tentang Roh Kudus. Dalam ayatnya dikatakan ada kata penolong
menyertai, menghibur saudara, mengajar, bahkan yang luar biasa menyertai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu sebagai penolong bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah jemaat Tuhan. Gereja Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari kegelapan, yaitu dari dosa, dari perbudakan dosa dan iblis maut. Tuhan memanggil, Tuhan menyelamatkan, Tuhan memilih untuk menjadi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan di sini kita tahu saudara, keadaan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, tidak akan mampu hidup, menghadapi tantangan hidup, bahkan hidup sendiri, di mana kita perlu penolong. Saudara kasih, pertama kali Tuhan mengatakan penolong. Dalam firman Tuhan Kejadian pasal 2 ayat 18. Siapa yang tahu ayat itu? Apal ayat itu? Dari Bapak, satu orang dapat bonus dibayari ibadah padang. 5, 4, 3, 2, 1 hangus. Ibu, halo, remaja, sekolah minggu tidak ada. Tuhan katakan tidak baik manusia seorang diri. Tuhan akan memberikan penolong yang sepadan. Penolong itu bukan diambil dari bahan yang lain, bukan dari tumbuh-tumbuhan, bukan dari binatang, tapi dari diri seorang yang bernama Adam. Diambil dari tubuh jasmani Adam. Penolong ini adalah bagian dari tubuh Adam yang sepadan. Dan kita lihat penolong dalam perjanjian baru di sini beda dengan itu manusia. Tapi di sini kita lihat Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Penolong itu yaitu penghibur terbesar kepada para muridnya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan seperti itu. Jadi penolong yang lain di sini Yesus berikan setelah Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, baru penolong itu yang namanya penghibur itu, penghibur para murid-muridnya itu dijanjikan. Dikatakan meminta kepada Bapa memberikan penolong yang lain. Tadi dikatakan 16, yaitu penghibur Roh Kudus yang akan menyertai kamu selama-lamanya, tidak terbatas. Saudara, kalau tadi penolong yang lain diberikan kepada Adam dari tulang rusuk, makanya pada waktu diberikan kepada Adam ini adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Demikian pula ini penolong yang lain yang diberikan yaitu Bapa. Roh Kudus ini bukan diambil dari komponen yang lain. Tapi ini adalah yaitu menjadi satu. Kalau tentang Roh Kudus, Roh Allah, dari diri Allah sendiri, saudara. Ya, di sini katakan bahwa ya Yesus naik ke surga dan akan memberikan penolong yang lain. Di sini katakan menyertai orang percaya selama-lamanya.
roh ini juga sumber kekuatan. Selain sumber penghiburan, sumber kekuatan, kemampuan saudara. Ya, menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kemampuan bagi anak Tuhan sampai hari ini. Saudara, di sini katakan janji seorang penolong yang lain. Ketika Yesus menyampaikan, ya di sini Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Pada waktu Yesus mengatakan demikian, murid-muridnya merasa sedih, susah, takut, saudara. Ya, ditinggal sendirian oleh Yesus. Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa aku tidak meninggalkan yatim piatu. Yatim piatu itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Aku tidak meninggalkan kau sendirian, artinya. Ini adalah satu penghiburan bagi murid-muridnya. Saudara, ya, saudaraku kasih, ketika penolong yang dijanjikan oleh Yesus, yang diminta oleh Bapa diberikan kepada murid supaya murid-muridnya tidak sedih lagi, murid tetap percaya kepada Tuhan. Dalam ada dikatakan kata penolong yang lain, dalam bahasa lain dikatakan alon parakletos, yang berarti adalah seorang yang dipanggil untuk berdiri di samping kita, berdiri membela kita, menguatkan kita. Itu penolong yang lain. Kita percaya ini. Bab ayat ini dipakai oleh paham lain, kepercayaan yang lain. Penolong yang lain ini bukan Roh Kudus. Memang kalau diterjemahkan bahasa-bahasa yang lain diterjemahkan ya. Ya. Penolong yang lain ini yaitu di mana Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, bukan kepada seluruh dunia loh saudara. Itu bahasa yang lain kalau sudah belajar ayat ini, bahasa apa, terjemahan ini. Tuhan memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang percaya kepada Yesus, pengikut Yesus, murid-murid, bukan kepada semua orang saudara. Dan rahmat ini di kotak-katuk saudara. Bukan kotak-katik, gatuk-gatuk no. Tahu gatuk saudara? Dicocok-cocok no. Saya tidak mau nyinggung ini, nanti tersinggung saudara. Bab ini live streaming. Saya nanti dipanggil saudara. Tersinggung mereka. Dalam ayat dikatakan jelas bukan rahmat tetapi penolong yang lain. Parakletos saudara. Roh kebenaran yang tinggal di dalam kita semua. Dikatakan bahwa Yesus menyebut penolong itu roh kebenaran, bukan rahmat, roh kebenaran. Saudara, jadi punya peran penting, sangat dibutuhkan pada saya dan saudara untuk apa? Untuk mendampingi kita, untuk menyelesaikan suatu masalah yang seberat apapun. Saudara, sesulit apapun, serumit apapun, kita punya penolong. Amin. Yaitu Roh Kudus, penghibur kebenaran. Maka kalau kita tahu firman Tuhan ini, situasi apapun yang terjadi dalam hidup, segelap apapun, saudara tidak akan takut teriak-teriak saudara. Sebab kita punya penolong yang lain. Nah, saudara kasih dalam Kristus,
dikatakan bersama-sama selama-lamanya. Bersama-sama selamanya berarti roh itu mendampingi, membela, menguatkan sampai akhir zaman, sampai napas yang terakhir. Dan roh tadi saudaraku kasih hanya dikenal oleh orang yang percaya Yesus. Dimengerti oleh orang percaya Yesus. Dunia tidak mengenal, dikatakan karena dia tidak melihat Yesus. Tidak melihat aja bencinya luar biasa, menghina luar biasa, apalagi melihat. Makanya mengapa membenci? Yesus dibenci, diolok, dihina, karena mereka tidak melihat. Tapi kita melihat secara iman, kita mengenal Yesus juru selamat. Yesus adalah Tuhan, amin. Percaya Yesus Tuhan, apa buktinya? Apa buktinya? Kalau Yesus Tuhan. Pertama, menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita semua. Bukti dia Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menebus, mengampuni dosa, dan menyelamatkan. Yang lain tidak bisa. Sebabnya Yesus Tuhan dikatakan berdiam di dalam kita. Bukan di luar kita, bukan di depan, di belakang, di atas, tapi di dalam kita, saudara. Jadi Roh Kudus bukannya hadir di tengah-tengah kita, tapi ia menetap dan berdiam di dalam hati setiap orang percaya. Amin. Makanya untuk menerima kepenuhan Roh Kudus, buka hatiku, buka hati untuk, bukan untuk membenci loh, memusuhi loh saudara. Untuk roh Tuhan. Nah sekarang kita akan melihat poin per poin saudara. Saya akan sampaikan secara singkat. Kalau saya lihat waktunya tidak memungkinkan, ya ini ada 4 poin saudara. Mungkin 1 atau 2 saja. Yang pertama saya tanya kepada saudara tadi, Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Tadi saudara, siapakah Yesus itu? Buktinya apa? Menebus, mengampuni, menyelamatkan kita. Sekarang pertanyaan lagi, siapakah Roh Kudus itu? Halo? Saya kan tidak dengar dengan yang coba. Apa? Roh Kudus itu apa? Penolong. Apa lagi? Apa lagi? Yang tepat Roh Kudus itu juga Tuhan. Harus percaya, selama ini Roh Kudus penghibur, dia adalah Tuhan. Buktinya apa? Menolong, menghibur, mengingatkan, menyertai, mendampingi. Dia Tuhan saudara. Percaya? Kalau sudah tidak percaya, sudah tidak akan menerima pertolongan, penghiburan, kekuatan, kuasa. Dia Tuhan mengerjakan pertolongan, mengerjakan penghiburan. Jadi kita harus tahu Yesus juga adalah Tuhan penolong saudara. Jadi di sini katakan bahwa tadi dikatakan penolong yang lain itu adalah Parakletos. Ya. Jadi di sini lebih jelas lagi menunjukkan yang lain dari jenis yang sama. Menegaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang setara dengan Yesus. Bukan pengganti Yesus loh saudara. Bukan. Tapi dia setara dengan Yesus. Bapa, Putra, dan Roh jadi satu. Itu. Jadi sudah kasih penolong yang lain berarti murid-murid punya penolong pendahulu. Ngerti maksud saya? Sedikit ini pelajaran, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Penolong yang berarti murid sudah punya penolong pendahulu. Siapa itu? Loh,
Murid-murid sudah punya penolong pendahulu. Pendahulu kan di belakang. Siapa itu? Loh, enggak apa-apa, salah enggak dihukum kok. Siapa itu? Betul, Tuhan Yesus. Enggak janji saya. Penolong pendahulu adalah Yesus. Jadi Roh Kudus ini adalah melanjutkan kelanjutan kehadiran Yesus secara rohani. Kalau kehadiran Yesus pada waktu secara tubuh ini hanya terbatas di mana saudara? Di Palestina sana, di tanah Kanaan sana, di Betlehem, di Yerusalem dan sekitarnya. Hanya terbatas. Tetapi Roh Kudus sebagai kelanjutan pekerjaan Yesus, melanjutkan tugas Yesus di muka bumi ini tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Amin. Haleluya. Makanya ada pujian, saya ada, Tuhan pun A. Di mana-mana Tuhan A. Percaya. Ini diterjemahkan lagi, digatuk-gatukne lagi ilmu gatuk tadi. Oh Tuhane wong Kristen wakeh. Di mana-mana ono. Karena mereka tidak diterangi mata hati rohaninya. Jadi mereka hanya gatuk-gatukno saja. Sebab apa? Allah yang kita sembah adalah roh adanya. Makanya setiap orang yang menyembah Allah wajib menyembah dengan roh dan kebenaran. Di mana ayatnya itu? Kata-kata sudah saya sebut. Halo. Tadi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu yang bisa menjawab. Satu orang berdiri, tak bayari ibadah padang. Bonus, ayo. 5, 4, 3, 2, 1 hangus. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Kalau rajin baca firman, saudara akan tahu. Rajin baca firman, saudara tahu. Itu kuncinya, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus. Ya, jadi Roh Kudus adalah kelanjutan dari kehadiran Yesus di muka bumi ini. Tidak bisa dibatas dengan ruang waktu. Jadi menyertai kita semua. Disertai oleh Tuhan. Contoh seperti ini saudara untuk memperjelaskan. Setelah Musa yang membawa bangsa Israel, melepas bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian Abraham dan anak cucunya itu namanya tanah Kanaan. Setelah Musa mati, dilanjutkan oleh Yosua atau Yusak. Itu seperti itu. Setelah Elia diangkat ke surga, dilanjutkan diganti oleh ahli Natanael, Elisa. Betul? Nah, saudaraku kasih seperti itu. Di sini pekerjaan Yesus diteruskan oleh Roh Kudus. Jadi di sini saudaraku kasih, jangan salah sangka Roh Kudus tidak menggantikan Yesus, karena Roh Kudus tidak mati, bukan mengganti. Roh Kudus tidak bisa mati disalib. Roh Kudus membuat kehadiran Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Jadi seperti itu. Nah, saudaraku kasih, Roh Kudus tadi dikata adalah Tuhan yang mendampingi, menolong, menghibur, membimbing, membela, memberikan kuasa bagi orang percaya. Haleluya. Luar biasa. Ini penolong yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, namun perlu saudara ketahui. Namanya roh itu pribadi. Bisa didukakan, duka cita. Bisa disakiti,
bisa dibuat susah karena pribadi. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan sendiri, kalau engkau menghujat aku, menghina aku, mendukakan aku, masih ada pengampunan. Tapi apabila mendukakan, menyakiti hati, membuat susah Roh Kudus, tidak ada lagi pengampunan. Saudara kasih dalam Kristus, saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus diam di dalam kita. Berarti hidup kita ada Roh Kudus. Ini yang kedua, saudara, masuk kedua. Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang berdiam di dalam kita. Nah, sudahkah berdiam dalam hidup saudara? Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 3:16, ketahuilah bahwa tubuhmu itu rumah Allah dan Roh Kudus itu ada di dalam rumah Roh Kudus hidup kita ini. Sudah jadi rumah Roh Kudus, kok sepi? Saya tidak akan nyinggung itu, saudara. Saya menyinggung tentang ini, saudara, mungkin nanti kalau saya tentang yang kudus-kudus, saudara, tapi saya plesetkan, saudara tersinggung. Cuma saya minta maaf, ini. Kalau saudara masih seperti itu, saudara tidak usah sembunyi-sembunyi dengan saya. Ngapain? Kalau saya bul, sepur, begitu lihat saya langsung dibuak, itu namanya munafik. Teruskan saja. Halo? Teruskan saja. Jangan munafik. Saya tidak melarang, saudara. Yang melarang adalah pom bensin. Kobongan nanti. Ya, saya tidak melarang, saudara. Ya, penolong berarti roh adalah pribadi, tadi bisa didukakan, bisa disakiti, bisa buat susah. Hidup kita ada rumah Allah, roh Allah. Tubuh kita. Pasal 6 ayat 19 dikatakan, diulangi lagi, tubuhmu adalah rumah Allah, roh Allah ada di dalam kamu. Makanya saudara, kalau umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, dikuyo-kuyo, tahu dikuyo-kuyo, ditindas, terus apa lagi? Kalau dulu itu namanya dirundung, sekarang dibully. Orang Kristen dibully. Berarti kalau orang Kristen dibully ada roh Allah juga ikut betul? Saudara lihat, umat Tuhan, pilihan Tuhan yang dikuyo-kuyo pasti jadi rojo. Ada dalam firman? Di mana firman itu? Kisah mengenai seorang pemuda yang bernama Yusuf. Kejadian, baca Kejadian, cari sendiri. Dikuyo-kuyo, saudara. Jadi rojo kan? Pada waktu menghadap Fir'aun, loh, orang-orang yang sesamanya Yusuf, saudara tidak bisa melihat. Kita baca saja ya. Jadi jangan saya sampai hanya cuma ngomong tok ya. Di mana ini? Kejadian pasal yang ke-41 ayat 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh roh Allah. Fir'aun penyembah berhala, orang tidak percaya, dia bisa melihat hidupnya Yusuf. Dikuyo-kuyo, sebab ada roh Allah diam dalam hidupnya, akhirnya jadi rojo. Saudara pernah dikuyo-kuyo? Apakah malah nguyo-nguyo orang lain?
Ingat saudara, saudara dikuyok-kuyok pasti jadi rojo. Ini saya pakai istilah seperti itu. Ini Yusuf, dikuyok-kuyok. Siapa yang nguyok-nguyok? Dulur-dulure. Kalau sekarang saudara seiman, podo-podo kakak-kakak rohani. Saudara mimbing malah dikeplaki saudara, ditugangi kan begitu bahasa saya. Seharusnya kita yang sudah dewasa itu membimbing anak-anak rohani, adik-adik rohani, malah dikuyok-kuyok. Ya kan? Karena dia tidak bisa melihat bahwa di dalam Yusuf ada roh. Dia tidak tahu bahwa dia nguyok-nguyok Yusuf, juga nguyok-nguyok Roh Kudus. Saudara dikuyok-kuyok atau menjadi orang yang nguyok-nguyok. Terus yang kedua, saudara kasih, Roh Kudus diam dalam hidup kita. Kalau saudara dihina, dicaci maki, dimaki-maki saudara. Kalau Roh Allah dalam hidup kita, pasti diberkati Tuhan. Orang yang nguyok-nguyok, orang yang mencaci maki, yang menghina saudara, keleleran. Dulur-dulurnya Yusuf kan, akhirnya jaluk mangan yang Yusuf. Hati-hati kalau Roh Allah ada dalam hidup kita, orang mau nguyok-nguyok, menghina, menganiaya, Tuhan yang membela kita. Saya diberkati dengan ini saudara. Tidak tahu saudara diberkati. Begitu belajar firman Tuhan, saya mendapatkan, waduh puji Tuhan kalau saya dikuyok-kuyok. Dicaci maki, dirasani, dihina, dijelek-jelekan. Berarti Roh Kudus ikut dihina, dikuyok-kuyok dalam hidup saya. Mau jadi rojo, diberkati Tuhan, tidak usah bales. Tidak usah mangkel, tidak usah tersinggung kalau saudara dianiaya, dihina, dicemooh. Saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus. Selanjutnya kalau Roh Allah ada di dalam diri saudara, hidup saudara berarti mencerminkan hidup Yesus. Roh Allah itu apa saudara? Bukan soal dunia, makan, minum, tapi kebenaran, sukacita, damai, sejahtera. Saudara damai hari ini, sejahtera hari ini, berarti Roh Kudus diam dalam hidup saudara. Dunia susah, ndok saiki anjlok regone kemarin itu berapa ton saudara dibagi-bagi. Saudara tidak peduli baik itu harga naik turun, pokoknya kuncinya saudara Roh Allah ada dalam hidup saudara, saudara hidup dalam kebenaran, Tuhan pasti menolong saudara. Itu janji Tuhan dalam hidup kita semuanya. Dan kita harus juga mencerminkan hidup Yesus menjadi saksi, menjadi berkat dan memberkati orang lain. Sudahkah saudara menjadi berkat memberkati orang lain? Wah itu loh urip wong Kristen kok ngono-ngono kok ya kok rupis seneng, sukacita, ndak pernah gegeran, di rumah ndak pernah krungu suara yang cetwer, ndak ada beledek, ndak ada gluduk, suaranya halus semua, seneng orang delok, orang lihat. Nah itu jadi berkat memberkatkan Roh Allah ada dalam hidup kita. Setiap hari jeder, gluduk, beledek, terbangan. Waduh, jadi wong Kristen itu ada sukacita, ada damai. Kok bendino gak cocok, cekcok terus. Nah, jadi berkat, amin. Roh Kudus diam dalam hidup kita. Tuhan membela kita. Yang ketiga, Roh Kudus adalah penolong. Tadi katakan yang membela kita. Tadi penolong adalah Parakletos. Ini diterjemahkan beberapa hal saudara. Ya diterjemahkan beberapa hal. Di sini dikatakan diterjemahkan yaitu macam-macam. Parakletos tadi bisa diterjemahkan sebagai pengacara, advokat di pengadilan. Kalau sudah diadili, kita punya penolong. Amin. Ingat kesaksian Yusuf Roni, karena dia percaya Yesus di penjara berapa tahun? 6 atau 7 tahun.
Pada waktu diadili ada kursi. Disediakan dia memang sengaja tidak cari pengacara, avokat, dia sendiri. Pak, mana pengacara? Kalau tidak disediakan, tidak, saya sudah punya pengacara. Ini kursi ini diduduki oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada Yesus, ada Roh Kudus. Saksi lagi, berarti sidang lagi, kursinya cuma satu. Disediakan Pak, enggak san. Ada pembela, dia tahu Roh Kudus. Dibelakan akhirnya. Ya, dan jadi berkat di mana-mana. Saya juga diberkati, sering saya mendengar khotbahnya. Buku-bukunya saya baca, luar biasa. Inilah diterjemahkan sebagai avokat atau pengacara dalam pengadilan, penolong, penghibur, penasihat. Jadi Roh Kudus dipanggil untuk mendampingi saudara semua. Amin. Ya, saudara. Jadi peran Roh Kudus sebagai pembela ilahi bagi umatnya. Wahyu pasal 12 ayat 11. Itu saudara baca ayat 10 sampai 11. Dikatakan bahwa iblis selalu mendakwa saudara siang dan malam. Saya dan saudara, oh itu gembala Gipiduk sana, jemaat Gipiduk sana itu. Iblis katakan sama Bapa di surga, uripe gak benar. Ketoke alim nang gereja, nggawa Alkitab, lungguh, bahkan mantuk-mantuk tapi ngantuk saudara ya. Tapi keluar dari gereja dosa ini. Mendakwa, tapi Yesus berdiri. Katakan oleh darahku mereka sudah ditebus, amin. Oleh darahku diampuni, dihapus. Luar biasa. Saudaraku kasih dalam Kristus, di sini dikatakan yaitu Parakletos tadi ada punya sisi. Sisi yang pertama itu halus, menolong, menghibur, menyertai, memberikan kekuatan, menasihati. Tapi sisi yang keras membela kita. Tadi di Wahyu tadi Yesus katakan dia membela. Tuhan, jemaat GBI sana Eukaliptus gembalanya sudah saya tebus dengan darah. Ampuni, membela, melindungi dari musuh. Tidak usah takut dengan musuh. Musuh yang terbesar kita apa? Daging. Tadi anak sekolah minggu, kenapa minggu yang lalu saya sudah bangun, ini kakak ini tidur, dibangunin tidak mau. Bangunnya jam 8, ibadahnya jam 7, bangunnya jam 8. Ya, saudara, dia katakan demikian. Tubuh jasmani menjadi musuh terberat. Roh kita berkehendak untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, tubuh kita yang gak usah. Repot, pegel. Seperti itu saudara, ini musuh yang besar. Musuh yang kedua apa? Iblis. Selalu bisik-bisik, ngadu domba, dan seterusnya. So dengar firman Tuhan, iblis katakan gak bener itu, ojo percaya itu. Omongan nyali, ojo percaya. Padahal yang sampaikan firman, itu iblis saudara, bisi dalam telinga saudara. Supaya saudara sudah tidak bisa terima firman Tuhan. Aku ngerti, aku wis roh ngerti tapi gak melakoni ya, ndak ono artine saudara. Haleluya. Dikatakan saudaraku kasih pembela pelindung dari musuh. Pembela Roh Kudus jadi melalui yaitu penguatan rohani. Tadi dikatakan
firman Tuhan dalam pasal 14 ayat 7, ayat yang ke-26 dikatakan yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus meneguhkan iman dan menyatakan identitas kita, saudara, ini adalah anak-anak Allah. Kalau anak Allah berarti kita menyebut ya Bapa, ya Bapa. Allah itu Bapa kita. Memberi keberanian untuk bersaksi, beritakan firman Tuhan, bukan penakut. Jemaat mula-mula kisah pasal 4:31, mereka para murid-murid sedang disidang, diadili, dan di luar itu sudah dikepung, mereka keluar dari pengadilan diserang mau dibunuh, punya rancangan-rancangan, dikatakan para tokoh-tokoh ya agama Yahudi, pejabat agama Yahudi merencanakan yang jahat. Mereka berdoa dan mereka berdoa. Berdoa, saudara. Dan Roh Kudus pada waktu mereka berdoa, mereka dipenuhkan Roh Kudus, goyanglah tempat itu. Dan rencana itu dibatalkan. Amin. Karya Roh Kudus, akhirnya mereka berani memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yang terakhir, Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang menjamah hati saudara. Mau dijamah? Ada pujian kesukaannya Pak Mulyono apa? Lembutkanlah hatiku. Apa itu? Saya mesti kalau nyanyi itu seneng, saudara. Tapi orang bilang paling kok nyanyinya itu tok, dihina kan? Orang menghina. Oh paling nyanyinya itu tok ae. Tapi saya seneng. Bapak, lembutkanlah hatiku. Menjamah hati. Agar hati kita menjadi lemah lembut, saudara. Bukan besosol. Tahu besosol? Kasar. Menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Ini menegaskan karya Roh Kudus sebagai penerus pelayanan Yesus. Ya, Yesus sang kebenaran itu sendiri. Betul? Betul? Akulah jalan, kebenaran dan terus dan seorang pun sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Di mana ayatnya itu? 5, 4, 3, 2, 1. Di mana ayatnya? 14 ayat 6. Tapi tidak janji apa-apa loh saya, saudara. Jangan mengharapkan, saudara, oh nanti saya dibayari, oh dapat dolar. Yesus sendiri sebagai kebenaran. Roh Kudus tidak menyingkapkan wahyu baru yang bertentangan dengan Kristus, tapi Roh Kudus menerangi hati kita, hidup kita, pikiran kita untuk memahami apa yang kita baca, kita dengar firman Tuhan, saudara, yaitu menghidupi kebenaran Injil Kerajaan Surga, keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara, ya sebelum saudara menikah disebut pasangan apa? Sepasang kekasih. Kenapa kok bisa saling suka jatuh cinta? Kok kenapa saudara jatuh cinta yaitu bukan dengan si A, kok dengan si B? Halo? Kenapa saudara memiliki ketertarikan si A bukan si B? Dikatakan suatu misteri katanya. Ya kan? Tapi begitu terpikat akan mengubah segala-galanya, betul? Sehingga dunia dianggap hanya punya orang dua. Meskipun orang dua ini melakukan hal seperti apa dikira? Tidak ada orang. Kalau sudah terpikat, saudara,
Demikian juga seharusnya. Ketertarikan itu sama seperti Roh Kudus yang memenuhi dan menjamah hati saudara. Sedemikian rupa hingga kita jatuh cinta kepada Ku jatuh cinta padanya. Tambal ban dalam. Gitu. Tambal ban dalam ya. Ku jatuh cinta padanya. Apa? Bukan tambal ban dalam. Lebih dalam. Betul saudara? Saudara tertarik dengan Yesus, terpikat dengan Yesus, seharusnya terpikat dengan firman Tuhan. Saudara, ini buku cintanya Tuhan, selalu dibaca. Amin saudara? Ya, tidak hanya menjadi aku sudah ngerti, aku sudah tahu, tetapi menjadi satu kerinduan dalam hidup yang mendalam. Seperti rusa rindu akan air, tanah yang kering perlu diairi. Apakah hidup saudara seperti itu? Haus lapar akan firman Tuhan? Halo? Saudara akan hidup dengan puas, segar dan sejuk hati iman saudara. Kalau saudara punya hasrat seperti ini, kerinduan seperti ini, saudara tidak akan loyo, lesu, luntruk, suntrut, tapi selalu ada sukacita dalam hidup. Meskipun itu mendung, meskipun itu gelap, meskipun itu masalah sebesar apapun, karena ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Haleluya. Semua ceria saat ini ya saudara ya. Ada yang suntrut? Saudaraku kasih, tolong tayangkan pohon saya tadi, bisa ditayangkan. Pertama pohon kelapa, pohon pisang, pohon mangga. Saudara tahu itu pohon apa dari apanya? Pinter semua. Ini pohon apa? Kenapa saudara bisa tahu bahwa pohon kelapa? Dari mana sudah kenal? Buahnya. Ayo yang selanjutnya. Buah apa lagi? Ini buah apa? Kok tahu sudah buah pisang dari mana? Yang terakhir, buah apa? Itu buah enak-enak saudara. Ini apa? Mangga apa ini ya? Saudara tahu bahwa itu pohon mangga dari apa? Sudahkah penuh Roh Kudus semua? Halo? Sudahkah sudah penuh dengan Roh Kudus? Kok diam saja? Sudah penuh Roh Kudus? Mau dipenuhkan Roh Kudus? Rindu akan Roh Kudus? Dari mana orang Kristen saudara tahu bahwa penuh Roh Kudus? Dari mana? Ayo kita baca. Di mana ayatnya? Galati 5. Ayo kita baca. Galati pasal 5 ayat 22. Galati 5 ayat 22 23. Galati 5 ayat 22 23. Sudah ketemu semua? Kita baca. Galati pasal 5 ayat 22 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perlu saya sampaikan, ini buah roh itu satu, bukan 9 buah roh, bukan. Namanya buah. Buah roh itu satu, tetapi 9 rasanya. Ini dibagi 3. Rasa yang pertama dari buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini jadi satu. Ini menempati yang pertama dan utama dalam hidup.
Kasih bisa diterjemahkan banyak. Apa ini ada dalam hidup saudara buah yang bagian pertama ini? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudara akan sukacita dan damai sejahtera kalau ada kasih. Tidak ada kasih sudah sulit untuk hidup sukacita dan mengalami damai sejahtera. Kasih itu apa? Firman Tuhan katakan, jika engkau mengasihi aku, engkau pasti turut perintahku. Betul? Kalau kita mengasihi Tuhan tidak menurut perintah, itu bukan kasih. Kasih yang paling besar itu adalah mengampuni. Berarti tidak ada apalagi saudara bisa mengampuni kalau ada kasih. Tanpa kasih tidak bisa. Mengapa orang Kristen tidak bisa mengampuni? Tidak punya kasih, saudara. Tidak ada kasih. Kasih itu memberi, bukan menerima. Kasih itu berkorban. Halo? Ini yang kedua, kesabaran, kemurahan, kebaikan, satu paket ini. Ada 3 rasanya. Kesabar, kemurahan, kebaikan. Halo? Saudara, sabar. Ada orang tua ngasih nama anak sabar supaya ingin orang itu sabar. Tapi saya lihat saudara ada namanya sabar, ngamuan orangnya. Gak sesuai dengan jenenge. Sabar kok ngamuan. Kalau tonggone gak akor. Tersinggung sedikit, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nah, sudah aku kasih kemurahan apa kemurahan. Jadi orang kalau sabar punya kemurahan, punya kebaikan. Ini kemurahan itu apa, saudara? Suka memberi, bukan medit. Ya, selalu berbuat baik, lakukan baik, yang baik. Itu jahat, biar menjahat. Dan selanjutnya kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Belajarlah kepadaku, katakan aku rendah hati dan lemah bukan kasar. Gedruk-gedruk, bentrok-bentrok, nyogrok-nyogrok, apalagi ya saudara. Bisa mengendalikan diri kita. Jadi saudara bisa tahu, saudara kasih orang dipenuhkan Roh Kudus, buah ini pasti ada. Tidak ada buah ini berarti tidak penuh Roh Kudus, belum penuh Roh Kudus. Mau diberkati Tuhan, mau jadi berkat, ini buah Roh. Jadi kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah pengenapan janji Yesus yang disampaikan tadi sebelum naik ke surga kepada murid-muridnya. Sejak saat itu hadirat Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam, yaitu melalui gereja, tak pernah putus. Roh Kudus selalu bekerja dan berkarya. Roh Kudus bukannya penolong dan pelindung dalam penderitaan, tetapi kekuatan, kuasa, saudara dapat mengerjakan keselamatan. Saudara bisa melayani dengan baik, dengan hati. Terang menerangi langkah hidup saudara, hati saudara yang gelap, pikiran yang gelap, kehidupan yang gelap. Terang sebagai saudara mungkin bingung. Bagaimana ini kebingungan saudara? Roh adalah kebenaran. Menyatakan kebenaran di tengah-tengah kepalsuan dunia ini. Saudara, yang penuh dengan dusta dan kepalsuan, Roh Kudus menyatakan kebenaran. Roh Kudus adalah jawaban Allah bagi saya dan saudara pagi hari ini. Saya tidak tahu saudara sedang menghadapi apa. Saudara, Roh Kudus sudah jelas menolong, menghibur, menyertai, melindungi, membela saudara, memampukan saudara.
untuk sudah bisa bertumbuh. Jadi kalau sudah bertumbuh dalam Kristen, maju dalam itu Roh Kudus memampukan kita. Ada dalam hidup kita. Kalau sudah tidak mau bertumbuh, tidak mau maju, tanda tanya besar. Tadi buah saudara ya. Halo? Tidak mau bertumbuh, tidak mau bertambah dalam kebenaran kudusan saudara. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita tidak hanya pada waktu zaman dulu, zaman Pantekosta, tapi hari ini dan akan datang selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita semua berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kebebasan, ada kemenangan. Kuasa gelap, kuasa setan iblis akan dihancurkan di
Haleluya. Penolongku diutus Bapa. Kami buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Tinggal dan diam dalam hati kami, hidup kami. Haleluya. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami kuasa alamat. Patut kami bersyukur, berterima kasih atas kehadiran-Mu, penyataan diri-Mu dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Roh Kudus sebagai penolong bagi kami semua. Biarlah segala firman yang hamba sampaikan, Roh Kudus yang akan bekerja lebih lanjut, memetraikan dalam hidup kami semua, jemaat-Mu yang hadir, yang telah mendengar firman. Bukannya mendengar tapi boleh mengalami. Oh Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup anak-anak-Mu. Penolong yang lain, Parakletos itu bukan hanya menjadikan kami jadikan sebagai Tuhan, tapi untuk membuka hati kami, diam dalam hidup kami, menolong kami, menyatakan kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih, kami tahu kalau kami ada karena Roh Kudus yang memberikan kuasa kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, dan Roh Kudus akan berbicara lebih lanjut lagi untuk memberikan pencerahan dan pemahaman bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus akan menguasai, memimpin, menuntun hidup anak dalam kebenaran, kekudusan. Tidak cacat celah sampai Engkau datang kali yang kedua, sehingga dikatakan sabaslah Engkau, jemaat Kibirusana Kali Putih, yang setia, yang tekun, yang hidup dalam kebenaran. Masuklah di dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selanjutnya kami akan menerima perjamuan kudus, mengingatkan kami kembali peristiwa besar yang terjadi, Yesus sebagai Tuhan yang telah menebus dosa kami, mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami di Golgota. Terima kasih Tuhan, ajar kami mempercayai perjamuan kudus ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu. Karena setiap kami makan dan minum, makan tubuh minum darah-Mu, kami bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih, demikian pula perjamuan mempersatukan jemaat-Mu satu dengannya sebagai tubuh Kristus yang utuh, saling menopang, mendukung, saling mengasihi, mengampuni, menghormati, dan bekerja sama di dalam membangun tubuh Kristus di gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Baik pelayan-pelayan perjamuan kudus yang mendapat kepercayaan, ajar mereka melakukan dengan kasih, dengan hati, dengan tulus, dengan sukacita, dipercaya untuk membagi-bagikan tubuh dan darah Yesus. Berkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berkati roti dan anggur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bagi kami yang makan dengan iman dan percaya, sakit disembuhkan, sembuh, haleluya. Segala penyakit yang lemah mendapat kekuatan dan mendapat suatu kehidupan di dunia sampai kami masuk surga yang mulia. Terima kasih Bapa, kami terima perjamuan kudus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salibnya selama mulia.
firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Angkat ini cawan, tangan kanan saudara. Sebelum kita minum darah Yesus, kita dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya atas kasih karunia-Nya yang saat ini membimbing, membawa kita untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan pertolongan, penolong bagi kita semua, menyertai kita, membela kita, memberikan kemenangan bagi kita. Berterima kasih. Haleluya. Menyatakan kasih-Nya, anugerah-Nya, berkorban untuk saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa, kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ada bab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Pujikan sekali lagi Bapak Siombing, maju ke depan dan berdoa.
Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam ibadah kami saat siang hari ini Tuhan. Kami sungguh menikmati lawatan-Mu Bapa, penyertaan-Mu, firman yang sudah kami dengar saat ini Tuhan. Kami sungguh merindukan kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami, menuntun kami, mengajari kami agar firman yang kami dengar saat ini Tuhan tidak akan sia-sia, boleh tertanam, bertumbuh, berdampak bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami, untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi alat-Mu yang sungguh mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat juga perjamuan kudus yang sudah kami nikmati saat ini. Tubuh dan darah-Mu, kami percaya kami sudah mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Kami sudah bersatu dengan Engkau ya Bapa, sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah meneburkan firman-Mu, urapi Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk selalu tekun di dalam memberitakan keselamatan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami silakan cara kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Terberkati dengan firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini. Amin, puji nama Tuhan. Untuk persembahan yang kedua, kita akan menyiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk petugas kami persilahkan.